kemana-mana juga susah. Ya udah. Bosan kerja nih. Maksudnya bosan kerja di rumah gitu. Akhirnya ya udah kita bikin konten YouTube yang bermanfaat buat semuanya gitu, sharing-sharing. Ya, next. Ya, next lagi. Tadi udah dibacakan. Ya. Nah, kita di sini santai aja. Kita berupa diskusi aja, nggak usah terlalu serius. Jadi buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung tanya di kolom chat ya, yang sudah disediakan oleh panitia. Nah, yang pertama itu kenapa sih harus YouTube? Kita banyak sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook, dan Twitter atau sosial media yang lain. Dan kenapa sih harus YouTube? Nah, perlu diketahui YouTube itu menjadi platform nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut penelitian dari lembaga survei We Are Social tahun 2019, sekitar 88% orang Indonesia itu mengakses YouTube. Lalu nomor 2 diikuti Facebook dan peringkat ketiga ditempati oleh Instagram. Jadi YouTube itu adalah saat ini salah satu konten atau salah satu platform nomor 1 ya yang diakses oleh masyarakat di Indonesia. Lalu untuk waktu menggunakan medsos per hari itu untuk warga negara Indonesia atau pengguna di Indonesia itu adalah rata-rata 3 jam 26 menit berarti harus menggunakan media sosial. Nah, ini bisa menjadikan peluang buat teman-teman misalkan di berjualan dan lainnya, akan kita bahas nanti di slide selanjutnya. Lalu untuk pengguna media sosial sendiri, 66% pengguna media sosial di Indonesia itu berusia 18 sampai 34 tahun. Nah, di sini tuh terlihat kalau misalnya juga ada riset yang lain, kalau generasi kita itu mulai lebih sering nonton di YouTube dibandingin di televisi ya. Lalu untuk pengguna media sosial di Indonesia itu sebanyak 150 juta itu menggunakan media sosial. Jadi peluangnya sangat besar buat teman-teman memulai sesuatu di YouTube. Jadi sekarang artis itu nggak kebanyakan mulai dari YouTube, nggak dari TV lagi mungkin kebanyakan. Oke, next. Nah, ini tahapannya ya, tahapan kalau misalnya kalian mau membuat channel. Nah, yang pertama tuh yang penting tuh sebenarnya tentukan nama channelnya. Bisa nama channelnya itu sesuai dengan konten yang ingin kalian bawakan. Misalnya kalian mau temanya gadget gitu, itu bisa pakai misalnya contoh kayak di Indonesia kan ada gadgetin gitu, atau misalnya masak temanya hubungan dengan masak. Nah, atau enggak kalian mau personal branding nih. Kalau kalian temanya personal branding, ya udah itu lebih baik menggunakan nama kalian sendiri gitu. Itu lebih baik untuk personal branding kalian. Karena nama kalian itu nanti akan menentukan channel kalian selama channel kalian itu masih tetap ada. Jadi akan melekat terus ya selama channel itu ada. Gitu. Lalu kalau misalnya konten, sebenarnya kontennya sesuai dengan passion kalian aja. Nah, ini keuntungan buat kalian yang punya soft skill ya, soft skill yang banyak. Misalnya kayak kalian jago masak, jago nyanyi, itu kalian lebih mengeksplor kontennya tuh bisa lebih baik dibandingkan dengan orang yang mungkin nggak terlalu banyak, nggak punya soft skill yang mendalam ya. Atau enggak kalau misalnya kalian punya hobi atau profesi yang unik nih, misalnya kayak ada yang jadi polisi atau misalnya jadi pilot, itu kalian bisa sharing kehidupan kalian yang mungkin sisi lain orang tuh nggak tahu gitu, dan orang lain banyak yang pengen tahu gimana sih kerjaannya pilot dan polisi itu. Nah, dari kontennya sendiri, sebenarnya konten itu sudah banyak banget di YouTube, mulai dari masak, mulai dari bahas gadget dan lain-lain. Nah, dari kalian aja sekarang mengembangkan yaitu dengan sistem ATM, itu amati tiru modifikasi. Jadi dengan gaya kalian sendiri lah, kalian mengubah konten itu menjadi yang lebih menarik daripada orang yang sudah ada. Nah, untuk konten sendiri nih, kebanyakan kan teman-teman juga mungkin bisa belajar, misalnya gini, mengajari sesuatu atau mengajari akuntansi. Ya, atau ekonomi lah ya. Atau ekonomi, itu di YouTube. Jadi seperti ruang guru lah, sifatnya cuma kalau ruang guru bayar. Nah, kalian bisa memulainya mungkin dari YouTube dulu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ekonomi atau yang lain melalui YouTube. Nah, nanti dari situ kan biasanya ada interaksi. Pasti ada aja orang yang nyari materi seperti itu. Nanti dari interaksi dari komen, kalian bisa kepikiran nih, oh yaudah ada dari komentar itu, kalian bisa bikin channel konten yang sesuai dengan pilihan dari subscriber kalian, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah konsisten. Jadi kalian tuh harus konsisten melakukan upload sebisa mungkin 2 minggu sekali agar tidak kehilangan subscriber kalian. Jadi kalau kalian misalnya sempat vakum atau sempat tidak upload lama, subscriber kalian akan
berkurang atau jam tayang kalian akan berkurang. Jadi misalkan tadinya kalian bisa yang menonton 2.000 orang, jadi bisa berkurang jadi 100 orang. Itu mempengaruhi nanti di belakangnya kita jelasin. di materi Kita selanjutnya. jelasin. Lalu cara yang paling gampang sih kalau kalian udah buat, kalian pengen publikasikan, share aja gitu. Share sekarang gampang kok, kita bisa masuk ke WA group, sosial media yang kalian punya. Nah itu nanti sering berjalannya waktu, kalau konten kalian menarik, pasti nanti akan di-share juga oleh teman-teman kalian. Gitu. Ya minimal teman-teman kalian yang akan membantu share konten kalian gitu. Jadi buat sebagai dasarnya dulu untuk mencari penonton dulu. Jadi kalian bisa minta tolong teman kalian untuk share ke temannya lagi gitu. Ya. Oke, next. Ya. Next slide. Nah, ini untuk pertama kali sebenarnya kita nggak perlu pakai kamera yang mahal ya. Kita bisa pakai smartphone kalian, apalagi sekarang kualitas video smartphone udah cukup baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah kualitas video dan audionya. Nah, kualitas video itu bisa dilihat dari yang penting gambar itu yang penting nggak gelap. Kalau pertama kali menurut itu jangan gelap gitu. Lalu kalau audio itu harus terdengar baik, jangan terlalu jauh suaranya atau suara tidak jelas itu. Sebenarnya dua itu yang penting tuh. Kualitas gambar videonya ya itu jangan terlalu gelap, lalu audionya harus jelas. Nah, lalu ini nih yang sedang hangat dibicarakan para YouTuber atau para pembuat konten itu adalah etika dalam membuat konten. Nah, kita juga harus tetap memperhatikan etika kita, tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak tidak membawa kontroversi lah ya. Kontroversi atau berbau sara, karena dengan kalian terkenal seperti itu terkenal yang negatif. Dan itu kalian mungkin membawa institusi kalian, membawa alma mater kalian, membawa nama keluarga kalian, dan membawa nama diri kalian sendiri. Jadi tetap harus dipikirkan kembali dalam membuat konten. Dan itu sangat penting etika itu. Lalu jangan segan untuk kolaborasi dalam membuat konten. Misalkan Zami pinta akuntansi nih, dia kan suka lomba kemana-mana, tapi nggak bisa ngedit video atau nggak bisa ngambil video, bisa kolaborasi dengan teman-teman yang bisa ngambil video dan ngedit video. Itu sangat penting dilakukan agar membuat konten kalian itu mempunyai ciri khas atau mempunyai nilai ya. Iya. Mempunyai nilai jual lah untuk ditonton. Nah, lalu kalau misalnya ini kalau seandainya bisa itu buat thumbnail atau judul video yang menarik. Jadi kalau misalnya menarik biasanya perasaan orang ingin mengeklik video kalian itu biasanya lebih baik gitu. Nah, yang keenam yang terakhir itu interaksi dengan penonton. Jadi kalau misalnya ada komentar atau apa sebisa mungkin kita balas atau enggak kita respon lah. Iya, misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar YouTube itu bolehlah kita balas. Kita biar ada interaksi dua arah dengan para penonton kita. Oke, next slide. Nah, ini sesuai yang tadi. Untuk pertama kali kalian mulai, itu lebih baik hindari penggunaan lagu yang memiliki copyright gitu. Jadi kalau sekarang kalian buat, mungkin kalian nggak terlalu ngefek ya ke videonya ya. Cuma nanti pada saat kalian nih sudah bisa monetize videonya untuk nyari uang, itu lagu-lagu yang ada di video kalian, itu jadinya nggak bisa diklaim uangnya gitu. Jadi jadi video kalian tuh cuman sebagai dokumentasi aja. Kita nggak bisa nyari duit dari video yang ada lagu copyrightnya itu. Lalu ini bersama hindari berbau sara dan pornografi. Ya, dihindari aja. Soalnya kalau misalnya kontroversi memang cepat naiknya, cuman kurang enak aja ya. Cepat juga turun ya. Jadi kalian naik dengan cara negatif tadi. Dan hindari penggunaan konten komersial tanpa izin pemilik. Nah, jadi kalian ini mungkin sekarang kalian pakai konten-konten orang atau karya orang mungkin belum kelihatan, tapi nanti ketika kalian sudah mulai dilihat orang, mulai terkenal atau mulai banyak penonton ya, itu akan menjadi masalah, itu bisa kena undang-undang hak cipta dan lain-lain, itu akan panjang kasusnya. Pasti kasusnya apa? Banyak kan kasusnya. Banyak ya. Lalu yang terakhir tuh hindari konten berbau hoax ya. Ini sebenarnya jujur aja agak efeknya bukan ke kalian sendiri kalau buat konten berbau hoax ini, tapi juga bermasyarakat. Sekarang dengan konten berbau hoax ini aja udah bisa memecah belah masyarakat dari kubu A, kubu B. Jadi kalian memang dapat untung dari situ kalau bisa monetize banyak penontonnya. Cuman efeknya kalian nggak mikir ke depannya gimana. Jadi
sebisa mungkin kita bikin konten yang positif ya, yang tidak memicu kontroversi seperti itu. Ya, next slide. Next. Lagi. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sambil ini belum ada slide-nya belum keubah. Mungkin ada teman-teman ada mau bertanya, kita sambil bertanya aja, nanti bisa langsung dijawab. Coba teman-teman yang ada yang mau ditanyain, entah gimana cara milih kontennya. Nah, awalnya nih kenapa sih? Dapat dari mana gitu. Iya. Awalnya kita nih membuatnya itu hanya sekedar buat dokumentasi pribadi kita. Jadi dokumentasi perjalanan kita misalnya pergi atau kita mempunyai acara. Hanya itu dokumentasi ya. Tapi kok makin lama kesini makin banyak yang nonton dan banyak yang nyari. Jadi oh ya udahlah coba kita seriusin di menambah juga interaksi kita ke orang lain sih sebenarnya. Ini mungkin untuk personalisasi YouTube channel ya. Kalau bisa kalian membuat channel, kalau bisa nih, itu kalian targetnya mungkin dapat 100 subscriber dulu ya. Itu penting buat personalisasi kita. Karena kalau kita pertama kali buat channel, itu biasanya kan youtube.com/kode-kode nggak jelas gitu. Nah, kalau kita mau personalisasi misalnya youtube.com/Reza Febrianto, nah gitu. Itu bisa kita ubah, tapi itu kita harus mempunyai minimal 100 subscriber dulu, itu baru bisa kita ubah. Lalu kalau itu kita harus buat juga logo channel kita. Itu jadi ntar kalau di YouTube itu biasanya suka ada kayak logo TV gitu ya. Nah itu untuk personal branding kita bagus sih kalau kita punya logo kayak gitu. Nah jika mungkin buatlah opening yang menarik. Jadi kalian misalkan sebelum mulai video kalian bikin opening menarik tentang potongan-potongan video kalian atau tentang grafik-grafik gitu aja sih. Jadi supaya orang tuh tertarik untuk melihat sampai habis video itu. Terus taruhlah link kalian di berbagai sosial media kalian seperti di blog, email, dan Instagram gitu. Karena itu sangat membantu meningkatkan penonton YouTube kalian. Bisa kan ada caranya tuh yang bisa langsung sekali klik bisa ke-share semuanya tuh. Nanti kalau ada itu ke caranya. Bisa tanya ke Kak Rizky bagaimana caranya kita sekali klik bisa ke-share ke semua sosial media kita. Jadi nggak usah share manual. Oke, next slide. Next. Nah, ini untuk monetisasi ya. Emang agak susah monetisasi. Ini kebetulan yang di channel Reza itu juga udah bisa monetize. Itu syarat pertama dari YouTube itu memang dia mensyaratkan harus 1000 subscriber dulu. Dan itu harus 4000 jam tayang. Jadi kalau misalnya dua syarat ini nggak terpenuhi, itu kalian bakal nggak bisa monetisasi. Nanti kalau misalnya tanda-tanda kalian udah monetisasi, itu di channel YouTube kalian nanti ada iklannya otomatis gitu, yang biasanya kalian skip itu. Gitu. Iya, jadi ketika syarat besarnya syarat awal ini tidak terpenuhi, kalian tidak bisa mendaftarkan akun kalian untuk dimonetisasi. Dan saya membutuhkan waktu 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Itu karena mungkin angin-anginan juga sih bikin videonya. Sama akhirnya pas akhir-akhir ini pas ngeliat kok udah 3.900 jam tayang. Nah, disitu baru mencoba untuk share lagi ke teman-teman untuk dibantu nonton dan bikin video lagi, dan alhamdulillah di-approve oleh pihak YouTube dan saat ini bisa dimonetisasi. Nah, untuk copyright sendiri seperti kita bicarakan di awal tadi, bahwa copyrightnya sangat penting karena itu karya orang. Jadi kalian jangan memakai lagu orang atau cuplikan film film atau video orang lain, karena itu akan menghambat proses monetisasi kalian, karena YouTube akan melihat YouTube kalian secara manual bagaimana konten kalian, apakah ada yang mengandung sara atau memakai karya orang. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Novita aja. Oh iya. Serba besar pengaruh personal branding melalui YouTube terhadap kesempatan untuk perkembangan karir kalian saat ini. Mau Reza dulu? Oke. Untuk personal branding saya melalui YouTube ini dan karir ya, kebetulan saya juga diminta oleh perusahaan saya yang lama sampai sekarang, karena tahu saya punya channel YouTube, saya diminta untuk membuat konten, biasanya membuat konten untuk acara-acara kantor atau untuk lomba-lomba di kantor, seperti video-video
campaign gitu. Kemarin saya sempat juara 1 juga bikin video campaign tentang keselamatan kerja waktu lagi bulan K3. Terus membuat video apa ya, jadi kita setiap ada orang perusahaan atau ada acara perusahaan itu diminta untuk membuat video. Nah, dari situlah saya bisa membuat video dan mulai dikenal di perusahaan. Jadi satu kantor tuh taunya saya yang suka bikin video gitu. Ya, dari Fitri Kusuma Jelita ya. Iya. Kak, bagaimana cara membuat konten yang bermanfaat untuk masyarakat sebagai bentuk kontribusi keilmuan? Nah, ini pas ya. Ya. Kebetulan kan kalau saya kan baru memulai juga. Nah, itu kontennya saya membuat podcast gitu. Nah, di sini saya nyari teman-teman saya yang istilahnya pinter lah atau pengalamannya jauh lah gitu. Akhirnya saya waktu itu sempat mengangkat tentang investasi ya kan. Investasi itu nggak semua orang melek investasi. Akhirnya saya kontak teman saya, mau nggak bikin konten podcast di Google Meet juga, ini kita direkam juga. Itu akhirnya dia mau berbagi. Ya udah, dia sharing, kita bikin pertanyaan. Nanti dianya sharing tentang investasi apa yang yang sesuai untuk orang yang baru mulai seperti itu. Jadi sebenarnya kontennya banyak, ataupun kayak keilmuan kayak yang tadi, kalau misalnya kalian mau buat konten tentang sharing berbagi ilmu akuntansi, ekonomi, atau kalian merespon tentang ekonomi makro Indonesia ini seperti apa, kalian bikin aja video respon seperti itu. Pasti ada orang yang mencari tahu tentang itu sih, seperti itu. Dan di saat ini kan banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung juga, yang mungkin belum bisa kuliah di jurusan akuntansi. Mungkin dari kalian bisa memulai mungkin dari akuntansi pengantar, bagaimana cara membuat laporan keuangan, laba rugi dan lain-lain. Nah, itu dari dasar-dasar aja dulu. Jadi bisa membantu UMKM yang tidak mengerti dasar akuntansi melalui virtual, melalui YouTube. Karena kan sangat kondisi saat ini tidak mungkin dilakukan dalam tatap muka atau bertemu langsung. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan itu tadi, dengan membantu teman-teman kita yang UMKM atau yang terkena PHK atau yang belum berkesempatan untuk kuliah akuntansi, mengajarinya melalui YouTube itu. Jadi interaksinya melalui chat. Ya. Ya, ada lagi? Dari Saskia Mulia, maaf Kak, izin bertanya, bagaimana cara kita ngebagi waktu untuk buat konten YouTube dengan waktu kita kerja sehari-hari Kak? Kayak misalnya kita dituntut untuk kerja di kantor, sedangkan kita harus terus mengupdate konten kita di YouTube. Ini mau jawab deh. Coba saya dulu ya. Kalau misalnya saya sih biasanya tergantung mood ya buatnya. Cuma kan itu emang sekedar hobi. Jadi biasanya kalau waktu kosong di weekend, itu kita manfaatkan sih untuk ngebuat konten sih. Jadi nggak harus kita kalau konsisten itu kan memang tujuannya kalau mau monetis ya. Tapi kalau mau kalian niatnya sharing buat masyarakat, sebenarnya ya udah, kalian ada waktunya kapan, kalian moodnya kapan. Nah, kalian buat di situ gitu. Jadi kalau misalnya sharing sih nggak harus konsisten juga. Kalau dari saya sih bikin skala prioritas kalian. Kalau kalian bekerja dulu, kalian fokus ke tanggung jawab kalian untuk bekerja. Yang kedua adalah YouTube kalian. Nah, ketika prioritas pekerjaan kalian sudah selesai, baru kalian bikin YouTube. Bisa dibikin di Sabtu atau Minggu atau hari libur lainnya. Karena kan tuh libur bekerja juga, jadi bisa bikin Sabtu Minggu dan diuploadnya mungkin di minggu berikutnya. Itu sangat memungkinkan. Atau setelah pulang kerja, kalau kalian masih kuat dan tidak capek. Seperti itu sih kalau saya. Dari Muhammad Ariska, Kak mau tanya Kak, ada nggak strategi itu dalam satu himpunan atau personal branding di era digital gitu? Oke. Ini sebenarnya untuk himpunan mungkin dulu di awal-awal di Himapi, dulu awalnya di periode saya juga, itu personal branding udah dimulai ya. Jadi waktu itu kita mulai dari blog, lalu dari Twitter, Instagram, Facebook itu semuanya nyambung. Jadi kalau kita pakai blog Hima atau sosial media himpunan Himatikologi, itu sekali kalian post pasti kalian langsung kontennya itu nyebar ke semua sosial media himpunan. Jadi waktu itu sudah dimulai, jadi kalian sebenarnya tinggal nerusin aja. Kalau untuk organisasi sebenarnya sama sih, yang penting logo sih, yang penting logo dan nama itu yang penting. Nanti kalau masalah penyebaran sharing atau gimana pun itu sering berjalannya waktu, pasti personal branding itu akan terbentuk sih, kayak gitu. Ada lagi dari sekretariat Himaksi nih, Kak, konten apa pertama kali kalian buat dan kenapa bisa bikin konten itu? Dari mana? Ini berat nih. Kalau pertama kali dulu kan dokumentasi ya, jadi waktu itu cuman kalau dulu kegiatan di kampus sih, cuman rekam itu udah upload itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat channel saya itu upload pertama kalinya itu
mungkin 8 tahun 7 tahun lalu gitu. Jadi kontennya memang pure dokumentasi gitu. Jadi tapi kalau konten bener-bener yang niat ngebuat itu baru 2 tahun terakhir. kalau saya baru awal bulan ini Iya, 2 itu tahun terakhir. tentang itu ya, podcast sih, lebih ke podcast waktu itu, video call sama alumni juga, tipsnya WFH gimana sih gitu, kayak gitu-gitu. Jadi waktu itu sih kontennya saya lebih ke podcast gitu. Kalau Reza? Kalau saya itu makan-makan. Oh iya, edisi makanan. Tapi itu masih ini banget tuh, masih sekedar buat kenang-kenangan aja sebenarnya. Benar-benar buat kenang-kenangan, dan kalau kita Oke, mungkin ya. Oh Kak, Ya. kita ucapin dulu ya selamat bergabung buat Yes yang baru datang, yang baru bergabung ke. Iya, Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu Mia. Waalaikumsalam, Bu ya. Bu Mia tuh bikin konten nih. Iya, Bu. Iya. Nah, kalau boleh sharing nih tentang konten nih. Boleh, Bu. Nah, ya. Tadi ada beberapa ya tentang gimana sih cara ngatur waktu. Itu justru dengan membuat video itu bagian dari kita belajar manajemen waktu. Jadi sebetulnya masalah kemauan, mau atau tidak, gitu. Yeah. Nah kalau kita udah semangat maunya itu kuat, itu maka yang lain ngikut gitu loh. Maka kita akan mulai pintar ngatur waktu itu. Jadi sebenarnya dari semangatnya dulu, gitu loh, niatnya dulu, gitu loh. Kita mau punya nilai lebih atau enggak, gitu. Itu. Kemudian kalau konten mungkin kalau kita kaitkan sama COVID dan relevansinya sama akuntansi gitu ya. Nah, boleh dong misalnya ini udah pasti dampaknya dengan akuntansi banyak sekali nih. Anda masih ingat enggak nih yang masih kuliah? Kalau yang enggak kuliah mungkin karena udah sibuk dengan pekerjaan, Rizky sama Reza ini udah lupa kali ya SAK-nya. Ini yang masih kuliah nih. Ingat enggak SAK ini? Peristiwa setelah tanggal neraca. Nah, itu Reza mungkin bisa jawab. Itu. Jadi mungkin dari nomor 8. Anda masukkan dong itu di konten misalnya. Iya. Gimana sih kita nanti melakukan adjustment gitu loh. Udah pasti yang namanya pelaku-pelaku usaha yakinlah saya pasti banyak yang akan kena dengan adanya COVID ini. Nah, iya. Ya. Apa namanya, impact dari COVID ini pasti ke pelaku usaha banyak sekali. Sementara misal kita harus menutup laporan keuangan 31 Desember 2019. Tetapi kan harus yang harus kita publish itu adalah yang udah audited. Ya. Nah, masa auditnya ini kebetulan melewati masa COVID. Nah, masa COVID. Anda pertanyakan dong di video, gimana ya ini kira-kira adjustment-nya, subscribe eventnya ini, peristiwa setelah tanggal neraca, wah itu banyak, pasti rame itu, bagus banget itu. Itu bisa jadi di konten akuntansinya, di konten video, tapi bisa juga menjadi inspirasi untuk nulis skripsinya. Yeah. Nah ini kan yang saya lihat nih, yang gabung-gabung nih kayak Zami, kemudian Putri Zaleha gitu, yang saya lihat di layar saya gitu ya. Ini kan yang bentar lagi udah mau skripsi. Mungkin. Iya, jadi. Mungkin nanti ya untuk yang itu tadi menarik Bu, yang untuk pembahasan. Udah mau selesai Bu mereka skripsinya. Udah selesai ya. Tentang iya, udah pada sidang proposal. Mungkin itu angkatannya Pinti, Medina ya. Tadi mungkin nanti ya. Mukanya langsung pada berubah tuh Bu. Gimana cara ngaturnya nih kakak kalian yang alumni tadi si Reza sama itu kan udah jago-jago tuh. Tapi mungkin bahwa substansi kontennya dari Anda gitu loh. Dari yang masih kuliah gitu. Tapi gimana ngaturnya? Nah, bisa konsul nih sama 2 orang nih, alumni kita nih, senior kita nih. Nah, mungkin bisa gini Bu. Itu bisa menjadikan apa ya? Nanti kalau udah tugas kuliah pada berubah nih mukanya nih. Pada berubah nih. Jadi misalkan bisa kita bikin tugas kuliah gitu Bu, cuman cara penyampaiannya mereka melalui YouTube itu. Jadi nggak presentasi mungkin ya. Iya. Jadi memang pandangan mereka kan pasti beda-beda tuh Bu, bagaimana cara menyikapinya. Nah, itu bisa mereka presentasikan di YouTube. Ya, tapi pada berubah Bu, pada bete ini gimana? Kadang-kadang kalau udah apalagi kita udah mulai
beradaptasi dengan lingkungan kuliah merdeka, ya kampus merdeka. Ya udah, kita memang harus berubah gitu loh. Mau tidak mau, kita nggak boleh dalam comfort zone doang gitu loh. Ya kita harus cepat beradaptasi, kalau nggak ketinggalan gitu loh. Betul. Gitu. Ya, cara pembelajarannya kita rubah berarti sekarang, Bu. Ya betul. Iya. Jadi kadang-kadang mahasiswa ini setelah dipaksa harus presentasi, harusnya ternyata pinter-pinter loh. Iya, saya kelihatan kok, Bu, ini kelihatan kalau mereka tuh pinter-pinter. Pinter-pinter. Kelihatan kalau pinter-pinter, Bu. Cuman cara ekspresi, cara menyampaikannya mungkin yang masih belum berani, Bu. Kadang-kadang agak bule. Bule buatan. Bule buatan. Iya, mungkin bisa dibikin seperti itu sih. Tapi kalau udah itu lebih sering exercise gitu loh, mereka akan terampil banget gitu loh. Saya udah pernah coba di satu kelas tertentu, mereka selalu membuat video materinya gitu loh. Ternyata keren-keren. Saya sampai udah pernah kasihkan ke prodi saya, Bu Opti. Keren-keren gitu loh. Jadi nanti bukan ngumpulin berupa email atau apa, kumpulin dong linknya. Mana linknya nih? Iya, betul. Tinggal kasih link aja, ibu-ibu tinggal lihat dan bisa menilai di situ. Iya, betul. Tuh Zami sama Zaleha udah senyum-senyum tuh, udah pengen bikin video secepatnya. Dia udah merdeka soalnya, Bu. Dia udah merdeka katanya. Topik ini yang lain ini. Kak, itu pertanyaannya kan ada lanjutan nih. Kayak dari Muhammad Ariska nih. Ini banyak nih pertanyaannya, Kak. Dari yang atas dulu nih, yang David. Dari atas dulu deh, dari atas teknologi. Iya, bagaimana cara menghindari copyright ya? Nah, kalau misalnya copyright sih kalian agak susah sih kalau kalian pakai lagunya dari misalnya -1 atau benar-benar lagu source-nya dari yang sama gitu ya. Paling nggak kalian mungkin harus bikin musik sendiri sih, kayak misalnya kalian mainin gitarnya gitu, itu nggak masalah, itu kalian nggak kena copyright. Tapi kalau misalnya lagunya dari kayak -1 itu biasanya pasti kena gitu. Karena dari nadanya itu diambil ya? Ya, kecuali kalau misalnya kalian nggak ngincer monetize ya, itu nggak masalah. Misalnya kalian cuma mau promo bakat kalian ini biar ada yang hire gitu, itu bisa. Coba kalau misalnya kalian ada yang copyright itu pasti kena. Muhammad Ariska. Oke, Kak, makasih. Kebetulan saya anak himpunan, berarti dimulai dari blog ya. Susah nggak sih, Kak, mengendalikan atau memanage blog? Sebenarnya nggak harus dari blog sih. Cuma kalau misalnya kalian mau double gitu, misalnya sambil nulis artikelnya, terus video YouTube kalian taruh di blog, itu nggak apa-apa. Kalian punya blog malah jadi nilai plus gitu. Jadi orang yang membaca tulisan kalian itu lebih ada visualisasinya. Seperti itu. Karena kan nggak semua orang mungkin nyaman dengan nonton video. Misalnya kayak ada acara konten kalian tentang masak, menunya kalian tulis di blog seperti itu. Kalian kasih foto-fotonya, nanti videonya sebagai tambahan aja, itu bisa kayak gitu. Ini ada nanya lagi nih, Rizky Ramdhani. Bang mau nanya, bagaimana cara membuat konten yang tetap menarik, tapi dengan keterbatasan peralatan? Ya dong, Bang bikin konten yang bagus dengan bermodalkan smartphone. Ya sebenarnya sih, kalau saat ini kamera smartphone sih menurut saya udah bagus-bagus. Dan bagaimana sih caranya membuat ini? Kamera smartphone itu kan ada batasan, biasanya kalau di kurang cahaya ya, di daerah tempat kurang cahaya. Mungkin yang pertama yang harus kalian lihat perhatikan tuh mungkin dari cahayanya, usahakan kalau misalnya hanya menggunakan smartphone itu cahayanya harus cukup seperti itu. Dan sebenarnya penonton itu nggak masalah ketika gambar kalian goyang-goyang atau gimana, yang penting cara kalian menyampaikan dan isi konten kalian. Itu yang pertama, karena kita ini bukan production house atau bukan profesional, jadi penonton pasti akan memaklumi bahwa kamera kalian masih goyang-goyang mengambil gambarnya, itu masih dimaklumi. Walaupun ada aja yang komen haters ya, tapi jamin aja. Iya. Tapi mungkin lebih ke substansi bertanya. Ya, yang dilihat ya. Iya, betul. Setelah kita lihat dari pengalaman teman-teman juga yang sudah bikin YouTube itu, bahwa tidak masalah sih walaupun itu goyang-goyang kameranya. Tapi bagaimana kalian cara menyampaikan dan apa sih yang kalian sampaikan? Itu sih Bu yang jadi trigger utamanya. Cara agar konsisten tidak bosan. Kalau ini agak susah ya. Tergantung, kalau dari saya sih biasanya banyak baca berita aja, harus berita sih. Apa yang kalian suka kalian baca. Karena kan tiap kegiatan, setiap hobi kalian atau kesukaan kalian pasti ada selalu yang baru gitu. Nah dari situ kalian juga bisa nonton video orang lain. Nah itu bisa kalian terinspirasi tuh.
saya mau bikin video kayak gini nih gitu. Cuman materinya mungkin yang kalian bisa bedain atau modifikasi seperti itu sih. Kalau dari saya sih biar konsisten itu kalian buat penjadwalan. Jadi kalian bikin penjadwalan kalian kira-kira minggu ini mau upload apa, video apa ya? Minggu kedua mau upload video apa ya? Gitu, materinya tentang apa. Jadi kalian harus punya timeline-nya itu sih. Jadi kalian bikin timeline secara kasar dulu aja. Ya, targetnya jelas ya. Betul, Ya, Bu. betul. Jadi kalau misalkan kalian mau konsisten, harus dari diri kalian sendiri dulu, harus ada komitmennya bahwa kalian harus konsisten. Gitu. Ya, dari Fabianto, ini tentang podcast ya. Apakah podcast bagus branding juga? Oke, sorry, sebentar, hilang. pencet. Mana aja tadi? Sorry. Oke, podcast. Nah, podcast ini kalian sebenarnya platformnya banyak ya. Misalnya kayak saya itu kan di YouTube ada, itu lebih visual. Cuman secara audionya aja, itu biasanya di Spotify saya juga ada. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast itu saya upload juga. Jadi kalau bisa dijadikan self branding, bisa gitu. Karena self branding itu platformnya nggak harus dari Instagram, semua platform itu bisa menjadikan self branding. Jadi kalau misalnya kalian nanya bisa jadi self branding, bisa gitu. Cuma medianya multi channel, apalagi sekarang multi platform seperti ini, malah kalian bisa share semua tentang apa yang ingin kalian, undang-undang kalian atau kegiatan kalian pengen kasih itu bisa. Jadi kalau masalah self branding, semua platform tuh bisa. Pak, saya mau tanya, Agar konten video yang kita buat nah cepat dimonetize, bagaimana? itu agak Jadi ya itu, kalian harus punya keunikan. Hmm. Memang banyak di luar sana yang sudah bikin video tentang makanan, tentang otomotif dan Gadget ya? gadget dan lain-lain. Nah, kalian harus punya keunikan dengan cara kalian sendiri. Apa sih? Dengan modal, misalnya kita kan agak susah untuk membuat sesuatu hal yang baru. Dimulai dari amati, tiru, dan modifikasi itu lagi. Seperti itu. Atau kegiatan kalian di kampus itu bisa. Kegiatan kalian di kampus boleh. Itu bisa. Cuman nanti cara pencapaian kalian yang unik aja. Atau Iya. kalian punya binatang gitu, kucing atau anjing gitu, kalian bisa jadi monetize juga. Orang-orang sekarang kontennya juga cuman kucing yang 1 jam itu banyak banget yang nonton kayak gitu. Tapi kalau saya menurut saya sih saat ini sih bagaimana pembelajaran sih proses kalian menyampaikan sebuah ilmu yang kalian miliki itu sih sekarang yang mungkin menjadi apa ya, Ilmu dan hobi ya. channel yang akan meningkat sih. Jadi karena orang sekarang ini membutuhkan ilmu baru karena kan banyak yang di WFA, jadi butuh pencerahan gitu loh, kayak ilmu-ilmu ekonomi yang tadi seperti Bu Muyas bilang sih. Itu saya rasa itu bakal menjadi booming sih kalau bisa kalian bikin. Iya. Kalau hindarin dari copyright ya itu tadi, hindarin penggunaan lagu atau cuplikan film yang komersil ya. Kalau bisa dihindarin. Kalau bisa lagunya kita cari aja di Google atau di mana lagu-lagu yang free copyright itu banyak kayak gitu. Kak, mau nanya gimana sih buat menarik obrolan di podcast biar penonton nggak bosan ngeliatin orang lain ngobrol? Nah, kalau ini tergantung Iya, tergantung kontennya apa, dan kalian buat bikin draftnya dulu nih, draft pertanyaannya. Kalian kirim dulu ke pembicaranya, kira-kira mereka bisa menyampaikan nggak nih tentang apa yang akan kita tanyakan? Beda pendekatan ya. Kalau Reza mungkin dia ngirim draft pertanyaan dulu, tapi Iya. kalau saya biasanya nanyanya dadakan. Jadi di situ sih kalau saya sih lebih ke efek kejutnya gitu sih, karena Iya. kita kasih tema besarnya aja, kita mau ngobrolin apa. Kalau saya pribadi kalau buat podcast pertanyaannya biasanya narasumber itu nggak tahu gitu. Tapi kalau Reza biasanya dia ngirim draftnya dulu. Draft secara tidak semuanya sih, cuma hanya secara garis besar supaya nanti mereka bisa nyiapin materi juga sih sebenarnya. Kak, saya mau tanya motivasi dan goalnya di hobi yang kakak-kakak jalanin. Nah, kalau misalnya sekarang kan di dunia kerja mungkin kita udah mumet, pusing, dan itu aja gitu, karena stres. Nah, kebetulan kalau di saya kan hobinya fotografi sebenarnya. Jadi kalau misalnya weekend atau misalnya lagi libur, sebisa mungkin keluar untuk cari foto. Dan kalau YouTube ini sebenarnya baru dan hobi baru sih gitu. Jadi ada lagi yang kalian pelajari gitu. Jadi sesuatu yang baru ini menarik gitu. Jadi ilmu kalian nggak mentok di sini aja, cuman dengan kalian belajar ilmu yang di luar kebiasaan kalian, itu malah menjadi semangat hidup lagi kayak gitu. Jadi semangat baru. kalau kalian monoton aja misalkan kerja ya misalnya gitu aja, ketemu orang kantor, ketemu masalah yang itu aja, kalian akan monoton. Tapi kalau misalnya kalian membuat sesuatu, misalnya bikin YouTube atau membuat podcast, kalian bisa memotivasi diri kalian untuk berekspresi lah istilahnya, menggali potensi kalian. Ya. Sorry Kak, mendapatkan uang dari YouTube gak Kak? Siapa? Ini Steve ya? Oh iya, Steve nih. Suaranya. Gimana? Ada tujuan mendapatkan penghasilan dari YouTube gak? Oh, awalnya nggak ada. Awalnya nggak ada. Bang. Tapi sekarang karena udah bisa dimonetize, jadi
Tapi ya udah gitu sekalian aja. Ada semangat baru gitu. Ada semangat baru, ada tujuan yang dicapai nih. 3 pulau, 4 pulau gitu kan, ya kan nggak masalah kan? Iya, Kenapa Ibu, Mas? Sekali mendayung bisa 3 pulau, 4 Oh iya, pulau. betul. Oh iya. Enggak, kan? Ibu, ya buat ibu-ibu dan teman-teman semua nih, Kak Steve juga dia sekarang bikin podcast juga nih, Iya. bintang tamu pertama saya waktu itu di podcast saya. Jadi bisa main ke channelnya Kak Steve juga, Syarif Steve. Enggak, gini saya mau nanya nih Kak. Boleh. Mungkin buat teman-teman di-share juga. Sekarang kan content creator itu lebih banyak dibanding yang dulu. Bahkan untuk monetize, yang saya tahu sekarang mungkin lebih sulit dibanding yang dulu gitu ya. Nah, dengan adanya banyak konten-konten creator, bagaimana sih cara kita bersaing yang tepat di dunia per-YouTubean? Supaya viewers kita meningkat dengan cepat, terus ya penghasilan kita lumayan. Karena kan ujung-ujungnya berawal dari hobi, alhamdulillah kan kalau jadi penghasilan yang luar biasa. Ya, betul sih. Ya. Kalau misalnya pengalaman sih sebenarnya itu konsisten dulu. Sebenarnya kalau misalnya dari awal, mungkin beberapa bulan awal itu susah banget cari viewer tuh, paling yang nonton cuma 10, 15 gitu. Itu susah. Tapi kalau misalnya kita udah temanya misalnya Pak Syarif Steve nih, podcastnya channelnya pasti tentang podcast percintaan. Pasti orang pasti ngikutin percintaan siapa lagi nih ya yang pengen diikutin. Nah, dengan ciri khas tersebut tuh Kak Steve. Jadi YouTube tuh ada algoritma. Semakin channel kita itu Banyak yang nonton. Bukan deskripsi kita, saya kalau cari kasih percintaan, nanti begitu di search di YouTube-nya atau misalnya di home orang lain yang pernah nonton percintaan, itu secara algoritma channelnya Kastif tuh bakal muncul tuh di video tuh, gitu. Jadi sebenarnya itu untuk pertama mungkin konsisten dulu, setelah konsisten baru ntar biar algoritma YouTube sih yang bekerja. Selain kita share juga ya, share konten kita di inner circle kita. Steve juga itu ya, YouTuber ya. Saya sering lihat. Iya, baru mulai Bu. percintaan kalau YouTube. Jangan mendapatkan Iya. Cewek. sakit hati. Saya beberapa kali memperhatikan. Aduh. Pas muncul di Facebook, kok ada Syarif Steve ya? Oh iya. Ya Bu, mampir aja channelnya gratis Bu. Nanti ditunggu Himaksi di wawancara. Topik serius baru kemarin ya, Steve. Oh iya, kemarin Bu Nok baru jadi bilang tamu tuh Bu. Oh, beda tamu. Serem ya. Ayo tayang. Itu sekarang Bu Nok udah jadi bintang tamu tuh. Tayang yang punya Bu Nok, saya belum lihat nih. Nanti diolah ya, Steve. Terus Reza sama Rizky kapan dong wawancara saya? Nah, Nanti cari topik yang cocok buat ibu apa nih? Saat takut saya diwawancara soalnya sama ibu. nanti diwawancara balik, Ceng. Hah? Diwawancara balik nanti yang ada. Iya makanya. Mati kutu gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi nih ya. Dari mana nih? Rina Azara. Pengalaman berkesan setelah membuat channel YouTube. Nah dari Reza deh coba nih. Nah, kalau saya sih pengalamannya itu dari membuat channel YouTube tuh ada orang yang endorse sih makanan, ada diajakin ke restoran. Nah, kadang juga bisa membantu teman-teman ya, misalkan yang punya usaha itu, banyak banget teman-teman saya punya usaha tuh dikirim ke saya makanannya untuk di-review atau dicoba makanannya. Dan alhamdulillah tuh malah jadi meningkat penjualannya, khususnya kayak Yoga angkatan 2013 tuh. Yoga buat makan restoran ya? Punya restoran, teman saya punya restoran juga di Kemang. Awalnya cuma membantu-bantu gitu, jadi ada rasa senang sih di situ buat bisa membantu orang lain. Ya, bisa meningkat jadi misalnya penjualan. Dan kalau saya sih paling misalnya kalau saya tuh pernah review suatu gadget gitu ya, kalau misalnya ada orang yang nanya-nanya atau apa, nah secara nggak langsung video kita berarti kan bermanfaat buat dia. Jadi membantu penonton itu menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau saya sih lebih ke situ sih. Ya. Betul. Kalian deh, Reza sama Rizky di ini review akuntansi trilogi. Boleh kalau diundang Bu. Waduh. Kalau saya kerja di akuntansi, Tinggal tunggu undangan Himaksinya. Oh iya boleh. Himaksi misalnya mau bikin channel YouTube nih. Udah ada. Ya, Udah ada. Udah ada. Mau undang nih Kak Rizky, boleh. Udah ada Bu, udah ada Kak. Iya, tinggal diundang itu aja. belum Tinggal collab aja baru nanti cuma ya. isinya kegiatan-kegiatan Jadi acara doang. pembicara Kayaknya ya. kita bisa buat jadi konten ini. Iya, nggak apa-apa. Iya, nanti kita collab. Saya tanya soal akuntansi aja.
Wah, nyerah loh. Cirman Putra lebih jago lah. Iya. Enggak coba jago dia. Kolaborasi itu. Berapa lemas mukanya kan kayak puasa aja dia. Kak mau tanya dong cara optimasi search engine optimizer ya? Iya. Search engine optimizer video. Oke. Nah, itu tadi mungkin kalau misalnya mau SEO-nya bagus, kalian pertama mungkin harus mencapai 100 subscriber dulu ya, karena dengan 100 subscriber itu URL YouTube kalian itu bisa diganti gitu. Kalau misalnya sekarang kan mungkin youtube.com/abc123 gitu. Nah, itu kan susah kalau kita mau sharing atau kemana itu channel susah gitu nya. Mungkin pertama kali kalau SEO-nya mau bagus, itu kalian capai 100 subscriber dulu, lalu custom URL-nya diganti. Gitu. Misalnya kayak youtube.com/himapitrilogi. Nah, itu kan secara SEO lebih bagus nanti di search engine-nya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Afifah nih, menarik pertanyaan nih. Kak, apakah harus konsisten pada jenis konten YouTube atau nggak apa-apa ganti-ganti konten YouTube? Misalnya awalnya dia berkonten beauty vlog, lalu berubah jadi travel vlog. Nah, untuk menjaga subscriber YouTube. Nah, ini pentingnya tadi awal channel nama channel kalian gitu. Channel kalian menentukan. Jadi kalau misalnya channel kalian udah gadget banget atau masak-masak banget, agak susah kalian untuk pindah ke beauty vlog gitu karena nama URL nanti itu nggak bisa diganti gitu. Jadi kalau misalnya kalian kontennya lebih kayak beauty vlog, kalau berubah belum konsisten namanya lebih baik personal branding nama kalian sendiri gitu. Misalnya nama channelnya Afifah Diha gitu. Ya udah, itu kan bebas karena nggak terpaku konten seperti itu. Tapi misalkan kalau kalian punya beauty vlog nih, mau dikolaborasi dengan travel vlog bisa. Misalkan kalian lebih dan oh iya saatnya kita travel atau fashion kalau bisa traveling gimana sih fashionnya gaya-gaya santai atau gimana gitu di pantai atau mana bisa. Cara fashion kalian untuk pergi ke mana, ke daerah-daerah wisata, misal ke pegunungan, ke pantai. Iya. Jadi bisa. Iya, kalau misal kayak beauty vlogger, kita sambil traveling, disesuaikan tema dari jenis make up-nya. Kalau misalnya outdoor kayak gimana, kalau indoor kayak gimana, seperti itu ya Kak ya? Iya, tapi kalau dari masak ke ini channelnya udah masak asik gitu, tiba-tiba jadi besok susah, kalian ulang dari awal lagi. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu mau buat apa, lebih baik nama sendiri lebih bagus, atau nama panggilan atau nama apa. Betul. Ya, ada lagi pertanyaannya? Ayo, kawan-kawan ada lagi ya pertanyaannya? Siapa sih Kak yang pengen diajak collab di YouTube Kakak? Kayaknya kalau saya sih ada YouTuber lain yang pengen collab sama saya. Iya. Saya pernah dengar tuh Kak, Raffi Ahmad kan pernah nyampein kenapa dia selalu berkolaborasi dengan YouTuber lain. Itu cara dia untuk memasarkan YouTube dia ini, channel dia itu kan. Yes, itu bedanya, itu kuatnya kalau networking kayak gitu. Jadi kalian punya YouTube nih, punya YouTube, kalian mau collab sama kita, itu nggak apa-apa, dimasukin aja. Itu bisa meningkatkan penonton juga sebenarnya dari situ. Iya. Itu ada pertanyaan lagi Kak. Kak mau tanya kapan Kak Arifah sama Kak Resa mulai bikin konten YouTube pertama kali bikin tentang apa? Wow, ini sama yang tadi. Udah tadi ya. Udah. Oh, ini tahu-tahu ada yang nanya nih. Sianinda Kirana nih. udah pengen YouTube banget. So, kalau misalnya mau buat bisa collab sama Kak Resa juga kok. Oh gitu. Iya. Oh ya. Kak Rizky dan Kak Resa, nanti dari banyak pertanyaan ini kan untuk dipilih 2 penanya terbaik. Oke. Untuk mendapatkan hadiah dari kita gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau misal ada yang mau ditanyain lagi atau mau diskusi bareng, masih ada waktu, boleh langsung aja. 8 menit lagi waktu kita. Nggak berasa ya? Ada yang udah kepikiran mengisi waktu luang membuat YouTube belum, teman-teman semua? Ini ada pertanyaan lagi Kak. Ada pertanyaan lagi sebentar. Sepertinya kalau pindah-pindah konten itu juga salah satu cara menjaga viewer kita. Salah satu cara menambah view begitu Min. Bisa jadi sih kalau konten kalian menarik. Yang penting nama channelnya sih. Itu kalau misalnya nama channel kayak namanya Resa Febrianto, Resa Review Otomotif. Nggak masalah. Resa mau traveling kemana, mau review pengalaman traveling, itu nggak masalah. Dan itu juga menambah juga sih, Caya. Iya, menambah. Tapi kalau misalnya, balik lagi, kalau misalnya kalian channel udah masak-masak, terus kontennya ke beauty vlogger, mungkin bisa, cuman kurang pas aja secara brandingnya seperti itu. Betul.
Lebih ini juga ya Kak, kalau misal kayak kita konten YouTube-nya tentang misal kayak otomotif, lebih ke untuk iklannya peluang buat masuk kita mendapatkan iklan dari orang lain, dari pihak-pihak tertentu, itu sebenarnya lebih gini, gampang nggak? kalau misalnya udah dimonetize, itu iklannya kita nggak bisa pilih. Random. Jadi semuanya tuh kita tiba-tiba udah dislot aja waktunya iklan gitu. Jadi kita nggak bisa pilih. Tapi biasanya iklannya itu nggak jauh-jauh dari isi videonya sih. Seperti itu. Gitu. Dan kalau bisa sih apa namanya, durasi video jangan terlalu pendek juga gitu. Karena kalau terlalu pendek juga iklan kadang-kadang nggak masuk. Idealnya itu berapa menit ya Kak? Dia iklan itu mau iklan kalau videonya di atas 2 menit kalau nggak salah. Di bawah 2 menit mereka nggak mau iklan. Oh, apa ini? Ya. Kak, tips supaya Nah, kalau bisa sih kita video itu di atas 5 menit karena rata-rata orang itu yang menonton hanya setengah dari total video kita. Jadi itu akan menambah jam tayang kita nantinya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hanya videonya 2 menit, orang berarti rata-rata hanya setengahnya nonton, berarti hanya 1 menit. Ini kalau tips meminimalisir ban sebenarnya sama ya, hindari konten copyright. Cuma tadi mau nambahin nih cara menambah viewer. Nah, ini YouTube itu kan algoritmanya tuh konten yang paling baru biasanya tuh muncul paling atas ya. Ada proporsinya lah gitu. Nah, sebaiknya kalau misalnya kalian bikin konten itu lebih ke hal-hal yang lagi happening sekarang gitu. Misalnya kayak apa ya? Contohnya ini COVID-19 kayak gini. Kalian bahas aja, cuman bahasnya dari sisi mananya itu bebas terserah kalian. Kayak waktu itu saya sempat podcast sama Kak Steve. Ya Steve ya. Itu viewernya lumayan gitu. Di Spotify juga ada aja yang dengerin. Saya juga bingung, ada aja yang dengerin gitu. Jadi bahas hal-hal yang lagi in sekarang itu secara algoritmanya lebih bagus gitu. Kalian jadi kalau misalnya tips WFH selama COVID itu pasti ada di jajaran halaman pertama atau halaman kedua. Jadi lebih bagus. Recommended-nya gitu ya. Betul gitu. Kalau gini Kak, menurut Kakak deh gimana? Kalau misalnya kita bikin thumbnailnya itu lebih ke hiperbola, jadi kayak banyak diperbesar gitu thumbnailnya, kayak harusnya cuma gini tapi dipanjangin lagi gitu. Itu menurut Kakak gimana? Buat nambah viewer juga kan? Kalau saya sih clickbait itu nggak masalah, yang penting jangan misleading. Jadi apa yang kalian tampilkan di thumbnail itu jangan sampai tidak ada dalam konten gitu. Misalnya makan hotdog gitu. Kalau makanannya nasi goreng itu misleading. Misleading jadinya. Tapi kalau misalnya makan ini nih hotdog terenak di Jakarta itu nggak masalah kan? Terenak menurut kalian, menurut YouTube, menurut kitanya. Lidah orang berbeda gitu. Jadi nggak apa-apa, clickbait itu nggak apa-apa. Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan lagi. Kalau misal kita mau kayak review dari restoran atau apa gitu yang mau kita makan kan, mau kita itu kayak gimana perizinannya itu seperti apa? Sebenarnya tanya dulu sih, tergantung restorannya gitu. Kalian bisa lihat lah restoran yang bisa kalian review atau enggak, itu kalian bisa lihat. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian nggak minta izin ya, itu bawa peralatan seminimal mungkin aja. Jadi nggak usah bawa kamera yang gede-gede dengan peralatan lighting segala macam tuh nggak usah. Kalian cukup bawa tripod satu yang kecil, terus kamera atau HP, ya udah kalian tinggal review aja. Itu biasanya nggak masalah sih, mereka malah welcome sih kayak gitu. Senang mereka malah, Mas, saya itu ya rekam lagi masaknya prosesnya. Oh iya silakan malah gitu. Dan kalian kalau mau lihat Reza itu makan sate kuda, itu juga ada YouTube-nya. Ini kita baca gini, kalian bisa juga bikinnya sebelum kalian memulai. Minta izin dulu ya. Restoran, kalian masuk ke restoran dulu, kalian minta izin dulu, boleh nggak nih? Baru seolah-olah kalian baru datang ke restoran itu nggak masalah. Gitu. Itu yang di sini lah. Ya kenapa? Pernah nggak waktu kita lagi review ternyata makanannya itu nggak enak? Gimana itu? Gimana? Pernah. Ini menarik. Bahasanya sopan aja. Sopan. Bahasanya sopan. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin jelek-jelek, namanya orang usaha ya. Kalau terlalu jujur kan kayak juga ya. Mungkin ada orang yang bisa kayak gitu. Cuma kalau kita mungkin gimana ya? Kurang sih, kayak lebih gimana ya rasanya? Halus sih ngomongnya. Halus sih. Nah, saya ada 2 nih yang nggak pernah saya bikin YouTube-nya. YouTube saya di kantor atau membawa nama institusi saya, sama YouTube kalau misalkan menjelekkan orang atau ada sesuatu yang kurang enak. Ini kurang jujur sih, cuman saya takut di kemudian dipilih. Kenapa?
Iya, dipilih. Dikasih publikasinya di saat. Iya, saya nggak mau bawa institusi perusahaan saya juga, takutnya di kemudian hari nanti akan menjadi masalah, dan saya juga nggak pernah menjelekkan lah gitu, karena itu menjatuhkan rezeki orang atau menjatuhkan orang lain. Takutnya nanti kemudian hari akan berbalik kepada saya sendiri. Gitu. Berarti itu tips kalau misal kita mau bikin review-review buat teman-teman yang ada di sini yang nonton. Buat publikasinya itu kita tonton lagi dulu. Ada nggak nih hal-hal negatif atau yang bisa menjuruskan ke arah yang ibaratnya merugikan orang lain gitu kan? Kita bisa jujur tuh boleh. Sebenarnya review jujur tuh bagus sebenarnya. Bagus. Cuman dari saya sendiri punya prinsip seperti itu. Review jujur boleh buat perbaikan orang lain itu sebenarnya boleh. Cuman bahasanya yang ada kan misalnya ada YouTuber yang benar-benar jujur nih, nggak enak nih makanan nih apa. Itu nggak masalah buat perbaikannya manajemen di situ. Cuman kalau saya pribadi, karena saya masih takut lah akan menyakiti hati orang lain atau akan berdampak besar kepada saya maupun orang di sekitar saya, makanya saya akan menjaga seperti itu. Minimal kita bilang masakannya biasa aja gitu. Ya inilah seperti Next Carlos kan, ada yang itu kan perkataannya dia itu kan menilai masakannya dia, ada yang approve ya, approve paling enak misalkan, terus ada yang apa itu biasa aja, jadi kalian bisa cari deh itu. Kalau zaman dulu almarhum yang Manyus itu top itu apa? Manyus itu apa? Tapi jangan bilang nggak enak. Nggak enak, cuman dia ngasih penjelasan bahwa Manyus itu apa sih penilaiannya. Nah, kita coba baca lagi ya. Bahas tantangan. Ini pertanyaan terakhir ya, Kak ya. Tantangan yang paling besar. Yang dua deh nih sekalian deh. Ada dua nih, ada TikTok juga nih. Kalau tantangan sih paling ini ya, dari konsistensi kita sama mood kita, itu kalau mau survive ya mood kita diperbaikin dulu. Jadi kita ya nggak tahu nih kalau misalnya nanti udah kerja normal, ya kita harus ini cari-cari ide baru lagi gitu biar selalu fresh konten YouTube kita. Yang lalu Muti Nabila, menurut kakak branding untuk ini lebih sulit TikTok. Ya. Jadi kalau menurut kita TikTok ya. Kalian kalau mau TikTok brandingnya mau dikenal sebagai apa gitu kan? Gitu. Kalau misalnya kalian mau dikenal sebagai yang kreatif, lucu atau gimana, oke, boleh nggak apa-apa TikTok. Dan video TikTok kan bisa di YouTube juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk konten-konten serius, kayaknya mungkin TikTok agak susah ya. Jangka waktunya soalnya. Iya, ada jangka waktunya. Itu aja sih paling. Iya. Oke, sudah di penghujung acara ya. Bisa dibilang acara ya. Nggak apa-apa acara. Ini coba disimpulkan dulu atau gimana, Zam? Enaknya? Sekalian buat Karesa sama Kak Rizky, dipilih dulu pertanyaan yang dua tadi. Yang terbaik gitu. Untuk mendapatkan pulsa 25.000 untuk dua penanya terbaik. Kak Rizky mau nyumbang pulsa katanya. Mungkin kakaknya mau nyumbang pulsa. Iya, Kak Rizky mau nyumbang pulsa juga nih buat 2 orang lagi. Oh, berarti jadi 4 orang nih ya. Ada 4. Boleh ada 4. Keren deh lo, Ceng. Dipilih ya. Ini ya. Berarti katanya Aceng, jangan lupa subscribe sama YouTube-nya dia tadi. Boleh promosi Steve juga kalau mau. Iya, @Rizky Pranto Instagramnya ya. Ini pertanyaan pertama bagus nih. Fabianto Abdullah. Iya. Panitia boleh dicatat ya. Oke. Oke, panitia yang catat Zam, bagus. Tadi yang ini, kalau dari gue, pertanyaan dari Bang Steve tadi bagus tuh. Oh, Steve ya boleh. Cari Fudin. Senyumannya itu loh. Ya. Senyumannya itu loh. Gimana saya biar dia semangat bikin YouTube-nya. 100.000 ya, pulsanya ya? 100.000 ya? Fabian 25.000 gua kasih Steve buat lu. Oh iya. Mana? Fabianto Abdullah yang mana? Abel. Sama Sastia Mulia Anggraini. Oh, Abel. Sastia Mulia Anggraini. Sastia. Kemudian siapa lagi, Kak? Berarti satu lagi ya? Iya. Ini ya. Afifah dia. Afifah dia. Iya. Saya nggak mau dikasih Kak sekalian. Siapa? Itu beda lagi, Zam. Nanti kasih nomor HP-nya aja ya. Kan nyemplungin gue kesini, Zam. Saya juga kecemplung dia. Kak, izin ya. Berhubung tadi kan pada promosiin IG-nya masing-masing ya kan. Ada baiknya juga kalau kita di sini sama-sama follow akun Instagramnya Himaksi Trilogi. Jangan lupa. Oh iya, harus.
Ya, @himaksitrilogy ya. Oh iya. Sedangkan kita Subscribe, di jangan sini lupa. juga punya acara, Kak. Kita punya acara 3action tahunan itu diganti dengan online juga. Nanti bisa dilihat langsung postaknya yang ada di akun IG 3action. Himaksitri. Ya, dan IG Yap. Himaksi juga seperti itu. Ya, coba disimpulkan lagi ya dari yang sudah disampaikan oleh Kak Rizky dan Kak Resa tadi. Untuk konten itu sebenarnya kita untuk mengasah soft skill aja, dari yang bisa masak, apa bisa bernyanyi, atau tutorial-tutorial yang lainnya, otomotif tentang otomotif dan segala dan lain-lain. Kemudian untuk nama channel itu boleh personal brandingnya nama sendiri, atau dari apa nih konten kita. Misal kita udah konsisten untuk mengupload konten-konten itu tentang memasak contohnya. Jadi nanti ada dikaitkan dari nama channel itu sendiri. Terus konsistensi, pemilihan hari itu penting. Entah itu di weekend, pada saat orang libur, itu kan memacu orang untuk buka YouTube nonton. Karena kan sekarang ada namanya lagu YouTube lebih dari TV. Nah itu kan biasanya bisa di gerakan lagi untuk kita bikin konten di YouTube. Terus share, itu kita kolaborasi sama orang lain, terus bisa dari teman untuk mempromosikan channel YouTube kita untuk menambah viewers dan lain-lain. Seperti itu. Ada beberapa juga yang harus diperhatikan, itu kualitas video yang penting sama audionya gitu. Terus yang dihindari tadi yang paling penting itu copyright ya. Sepanjang materi yang sudah disampaikan itu copyright itu penting. Itu aja. Terus Mungkin kalau kata-kata Bu Muyas, kalian bikinnya tuh niatnya buat apa? Pertama buat hobi atau buat monetize. Yang kedua adalah yang penting kalian punya niat dan semangat untuk membagi waktu kalian dalam berkarya dan belajar. Oke? manajemen waktu itu udah dilatih. Jadi kalian melatih manajemen waktu dari kalian bisa berkarya dari YouTube, lalu kalian bisa belajar atau bekerja dan sebagainya. Sekarang sejak dini. Mungkin itu aja dari Sekali mendayung bisa ke beberapa benua. sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Mungkin itu aja dari Iya betul itu Zabid. Ya, mau tahun terus. Ya, terima kasih juga semuanya ya udah dikasih kesempatan. Terima kasih buat Kak Resa, Kak Rizky yang sudah memberikan materi. Iya. Terima kasih juga buat teman-teman dan selamat buat yang udah mendapatkan door prize. Usul apa, Ya, Bu? Bu, boleh. Mestinya lebih sering ya ada diskusi kayak gini. Iya. Iya Bu, karena lebih kita sering. mengevaluasi dari Tapi sering. Kemudian yang kedua, ini kan tadi nanggung banget nih waktunya. Habis setelah asar dong gitu loh. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Nah, Oh, setuju. iya. Setuju apa? Gitu. Ada lagi, Bu? Rencananya sih Bu Muyas rencananya tanggal 12 Juni ada lagi Bu dengan alumni. Ya, dengan alumni kan. Arif Bu Adrian ikutnya ya. Tips percintaan pasti banyak yang ikut Bu, tips percintaan. Kalau percintaannya langsung ke IG aja meluncur. Mengetahui tentang risiko perusahaan dari alumni namanya Riko Sandi yang sudah Bang Riko. yang ada di brosur-brosur ya. Jadi nantikan ya Medina tolong di Tanggal 12 itu Riko. baik Bu. Ya, Riko. Oke. Iya. 12 Juni. Ya, sip. Terima kasih ya semuanya. Kak Rizky, Kak Resa. Terima kasih. Ya, sama Bu. Terima kasih. Ntar nomornya kirimin aja ya kita ya. Sukses, tambah sukses. Amin. Ya, makasih Bu. Mohon maaf ya dan batin semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat. Ya, terima kasih. Iya besok Assalamualaikum. udah mau lebaran, Iya. saling memaafkan. Iya. Ya. Oke. Iya, Ya. mohon maaf lahir batin ya. Iya, sama Bu. Ibu dan semuanya. Ya, mohon maaf lahir batin. Steve, Terima kasih juga untuk para peserta yang udah bergabung dengan ngabuburit kita kali ini. Jangan lupa untuk ikut kegiatan-kegiatan selanjutnya yang diadakan oleh Himaksi Trilogy untuk mengisi waktu kita selama pandemi seperti ini agar nggak bosan dan kita menambah ilmu-ilmu yang bermanfaat lagi gitu. Konsumsinya ngambil di mana nih?
Masih terserat, Bu. Udah di dapur masing-masing aja, Bu. Tolong alamat peserta. Ini berbentuk hampers aja, Bu. Ibu masing-masing. Minta sama Bu Nining konsumsinya. Kirim via WA aja, Bu Opti. Ya, nanti. Biar di print, Bu ya. Oke. Alamat saya Ya. saya kirim ya, Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.